ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pasca proklamasi dikumandangkan oleh Soekarno, Indonesia tak sepenuhnya merdeka. Indonesia tak sepenuhnya terbebas dari penjajah. Minggu pagi 19 Desember 1948, rakyat Yogyakarta sedang menikmati kehidupan yang damai. Kebahagiaan terpancar dari setiap keluarga. Sopan, santun, dan saling bertegur sapa tak luput dari keseharian warga Yogyakarta. Sudirman meminta restu kepada Soekarno untuk memimpin perang gerilya. Presiden, saya meminta restu untuk berangkat bergerilya. Jenderal, sudah saatnya kamu hentikan dirimu. Kamu dalam keadaan sakit. Kenapa kamu harus memimpin perang? Yang sakit adalah Sudirman, namun Panglima Besar tidak pernah sakit. Dia akan membela bangsa ini hingga titik penghabisan. Saya akan tetap memimpin gerilya dari hutan. Baik, kau ini memang telah menjadi tekadmu. Silakan kau turun bersama prajurit untuk bergerilya dan jadikan ini menjadi gerilya sisa. Bersama beberapa anggota TNI, Sudirman memulai perang gerilya di sepanjang daerah pantai selatan Jawa. Noli, 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 tandu ini untuk siapa? Sudah tentu tandu ini untuk jenderal.
Saya tidak mau diperlakukan seperti raja. Jenderal, siapapun bisa dapat perlukan pengalaman ini jika keadaan genting dan gawat seperti ini. Lagi pula, tandu ini bukan untuk rakyat, tapi tandu untuk orang sakit. Rombongan Sudirman melanjutkan perjalanan menelusuri hutan dan terumbu ikan. Kita lebih mengenal medan di seantero Jawa. Kita akan membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah, menciptakan Jawa menjadi tempat gerilya yang luas. Dukungan rakyat merupakan senjata yang paling ampuh dalam melawan Belanda yang hanya mengandalkan senjata. Jenderal, kita sudah dikepung. Ayo kita pergi, kita sembunyi. Di mana Sudirman? Pasukan Sudirman berhasil lolos. Sesampainya di Kediri, rombongan Sudirman menemukan tempat persembunyian. Pada malam hari, Belanda mengepung persembunyian tersebut. Melihat persenjataan Belanda yang lebih kuat, perang gerilya dengan masuk ke hutan bukanlah lari atau takut jadi musuh, tetapi melakukan perlawanan dan lari dengan penuh perhitungan. Terkadang Belanda begitu dekat dengan pasukanku, dengan persenjataan yang terbatas, tentu kita tidak bisa gegabah untuk menyerang. Jenderal, kita sudah dikepung. Mari kita berzikir agar diberi pertolongan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله Ini Sudirman, ini Sudirman. لا إله إلا الله Ini dia orangnya. لا إله إلا Bukan, ini cuma orang biasa yang sedang berdoa. Tidak mungkin jenderal seperti ini. Bohong kamu. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Jenderal, apakah jenderal punya malam? Sehingga jenderal tetap bisa tenang seperti ini. Walaupun dalam keadaan genting dan mencekam seperti ini. Jimat saya ada 3. Yang pertama, saya tidak lepas dari bersuci. Yang kedua, saya sholat tepat waktu. Yang ketiga, mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Jenderal Sudirman dan rombongan melanjutkan perjalanan hingga ke desa Sobo. Jenderal meminta beberapa TNI untuk ke Yogyakarta dengan membawa surat tentang strategi serangan umum 1 Maret. 7 Mei 1949, agresi militer berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Rumroyen. Kemudian Sudirman kembali ke Jakarta lalu menemui Presiden Soekarno. Dimas, Presiden, saya serahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas sebagai tentara dan berkumpul kembali bersama keluarga. terima kasih, Dimas. Rakyat Jakarta pun kembali hidup damai dan bahagia. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan rakyat, tak banyak yang tahu bahwa jenderalnya sedang sakit parah. Pada tanggal 29 Januari
menyantainya. Indonesia berduka.